Tapi kalau kamu datang sebagai entertainer, gitu. Tapi kamu pakai kata pastor atau pendeta dan kamu gak ngomongin Yesus dan kamu malah stand up comedy, please datang saja sebagai dirimu. Kan ya aku paham lah, orang bisa jadi pastor, bisa juga jadi hal-hal lain gitu. Ada pastor yang jadi direktur, it's fine. Tapi jangan bawa pastormu atau jangan pakai pastormu sebagai platform untuk jadi entertainer, sementara sebenarnya diam-diam kamu mau masuk dunia entertain. Kalau kamu jadi pengkhotbah dan fokusmu atau pemberita Injil lah, fokusmu adalah seberapa banyak orang yang bisa gue jangkau. Tunggu dulu. Mungkin pertama kali seberapa setia kamu kepada teks yang disampaikan. Nah, karena di satu waktu 12.000 orang mengikuti Yesus, tapi toh akhirnya di ending Yohanes 6 cuma sisa 12. Gitu kan. Tetapi Yesus lebih memilih si 12 ini. 12 yang lebih setia kepada teks, dan Yesus setia banget kepada teks. Apakah dia tidak tahu kalau ketika dia menyampaikan pesan ini 12.000 orang hilang? Beranikah kamu, hai pastor Tainer yang sudah punya 12 million, 12 juta pengikut, subscriber, menyampaikan pesan yang kamu tahu pesan ini akan membuat 10 million itu hilang? U-Talks, percakapan sumbang. Oke. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Halo para pastor kembali. Masih shalom. Ya, selamat datang kembali bersama dengan kita di sini di U-Talk by Reformasi Liturgi. Lagi-lagi kita bertiga ada untuk mengganggu waktu Anda. Mudah-mudahan belum bosan sama kita ya. Iyalah, jangan bosan-bosan ya. Belum di badel. Oke, seneng banget kembali lagi kita bersama-sama. Semoga di dalam podcast kita, ngobrol-ngobrol kita kali ini juga nggak sekedar ngobrol-ngobrol aja, tapi supaya kita juga bisa memberikan sesuatu hal-hal yang baru mungkin ataupun insight-insight buat kita semua gitu ya. Oke, semuanya teman-teman dan pastor, kembali lagi masih ada Pastor CJ di sini dan Pastor Timothy juga di sini dari Reformasi Liturgi. Langsung aja, ada sebuah zaman sekarang kan kita nggak bisa dipisahkan nih dengan apa yang namanya dunia digital gitu ya. Dunia digital ini membuat gereja, orang-orang Kristen, bahkan pendeta ada di dalamnya, dan tidak bisa dipungkiri kita pun sebagai Reformasi Liturgi juga kita ada, dan yang kita lakukan di sini adalah bagian dari bahwa kita hadir di dunia digital dalam hal ini podcast ini. Nah, di satu sisi mungkin kita ingin mengabarkan Injil melalui dunia digital ini, benar ya? Nggak terbatas ya ketika ada di dunia digital, ketika kita mengabarkan tentang kebenaran Injil itu menurut gua itu nggak terbatas sama sekali. Tapi happens to be dunia digital ini seperti menghantarkan kita kepada sebuah dalam tanda kutip percepatan ilahi untuk being famous atau terkenal atau dapat panggung gitu atau dapat spotlight. Nah, nggak sedikit juga dari dunia digital ini seorang pastor kemudian menjadi terkenal sekali karena ucapannya yang viral, mungkin dengan quotes-quotesnya yang berima gitu ya, yang kekinian dan menarik banyak orang. Yang padahal belum tentu juga dari ucapannya yang viral itu ataupun berima itu menjadi sesuai dengan Injil gitu ya. Benar kan? Nah, yang penting menarik, isinya catchy, isi pesannya seperti yang pengen kita dengar atau relate dengan anak-anak muda. Nah, jadilah dia langsung viral dan yang mungkin bisa dianggap itu sebuah kebenaran gitu. Nah, jadi dari sini gue melihat apakah yang sekarang yang skill dalam tanda kutip skill yang untuk di require atau dipenuhi untuk menjadi sebuah pendeta, jangan-jangan udah bukan lagi skill untuk mengulik teks, tapi skill untuk menjadi entertainer. Makanya tema kita pada kapanpun ini akan terbit podcast ini, Pastor Tainer gitu. Nah, ini Pastor Tainer. Iya, Pastor Tainer. Nah, ini untuk saya nggak mau bilang mungkin fenomena, tetapi hal ini yang kita bincang-bincang kita pada hari ini. Bagaimana menurut para pastor? Mungkin saat ini gua kasih dulu kepada
Musa Timothy dulu. Silakan. Apa dia dulu? Pastor Tainer itu yang ada di otak gue tuh pertama kali adalah kayak yang lu nonton terus Instagram gitu atau di TikTok gitu, yang pas lu lagi scroll terus ada tunggu, jangan di scroll. Gitu. Ada banyak loh itu, dalam dan luar negeri ada yang kayak gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau kita mau mundur dikit gitu ya tentang entertainment itu, emang kelihatannya memang harus dibuka dengan sesuatu yang harus catchy gitu kan ya. Kalau lu ingat waktu zaman tahun 90-an itu kalau nonton Smackdown itu dimulai dengan kata if you smell what the rock is cooking gitu kan, atau yang dead man walking gitu kan, Undertaker. Gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini kan kelihatannya tuh emang udah nggak bisa dipisahkan ya, nggak bisa dipisahkan lah. Kalau kita lihat fenomena hari ini, gue pikir gue adalah orang yang merasa bahwa it's good, lanjutkan, lebih gila, lebih bagus gitu ya, gitu kan. Gitu. Kalau mau gila jangan nanggung gitu. Betul, gitu ya. Gue menyarankan bahwa tempat-tempat yang seneng dengan segala sesuatu yang keren tuh, kemarin di Instagram ada beberapa yang gue lihat yang yang pendetanya turun dari pakai sling gitu. Oh iya. Yang drummernya itu pakai sling. Ada juga yang drummernya yang ada di kayak platform muter gitu ya. Iya. Gitu. Gue pikir itu keren. Dulu kayaknya yang pakai itu Motley Crue kalau nggak salah. Iya, itu kalau nggak salah ya. Itu di gereja gitu. Gue Tapi pikir itu di gereja ya. tinggal ditambahin gitu ya. Gue belum lihat yang telan pedang. Gue dulu pengen. Gitu ya, telan Lo pedang. mau debus apa mau apa? Sampai sembul api ya. Gitu. Oh itu keren banget lah. Gue akan datang. I pay for that. Gitu. Kalau gue adalah orang yang kalau mau ini jangan nanggung gitu ya. Kalau misalnya emang mau gila nggak usah nanggung, lanjutkan pokoknya. Bawalah imajinasimu seliar mungkin untuk bisa menarik begitu banyak orang kepada Tuhan. Wah sedap gitu ya. Kalau gue kalau menurut musuh CJ, gue progresif. Gak lah, jangan dipakai itu kalimat, boy. Ya gue pasti bertentangan banget sama Pastor Tim gitu. Pastor Tim adalah orang yang mungkin suka keseruan gitu. For me dan akhirnya gini, baiklah kalau kita menggunakan gimmick, menggunakan viral untuk menarik orang kepada Tuhan, let's say, orang-orang akan datang, tapi orang-orang akan datang just for the fun of it. Begitu minggu berikutnya udah nggak sembur api, ngapain lagi gue datang? Karena gue datang buat apinya, men. Telan kodok. Selama lu masih bisa nelan yang lain, udah pedang. Kali ini meriam. Dan makin lama makin naik, I will come gitu. But when tiba-tiba udah semua gak ada pedang, tiba-tiba lu ngomongin sesuatu yang apa? Salib? Bye. Salib? Apa Salib. itu? Kan akhirnya begitu. Dan ini akhirnya jadi jebakan gitu. Maksudnya gini, bahwa kita harus menggunakan dunia digital untuk mengabarkan Injil, setuju. Bahwa dunia digital sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Itu kita sama ya. Sama. Itu Digital sama kehidupan tidak bisa lagi dipisahkan ya. Internet sudah jadi kebutuhan dasar seperti nasi. Dan itu kan realita kehidupan kita zaman sekarang. Kita nggak mungkin mundur lagi kan. Maka akhirnya kalau kita ngomongin mengabarkan Injil itu juga tidak bisa dipisahkan dari platform digital ya. Dan kadang-kadang betul karena platform digital mungkin diciptakan untuk sesuatu yang entertaining, maka tidak mungkin kita membawa sesuatu yang serius ke dalam platform digital yang memang untuk entertain tanpa unsur entertain di dalamnya. Setuju. Tapi sejauh mana? Apakah akhirnya semuanya harus diubah jadi entertain gitu, atau bagaimanapun harus ada sesuatu yang kita pertahankan sebagai ini serius, ini Injil, bahwa dalam bungkusannya entertain baik, tapi kalau kontennya sudah entertain itu udah gak lucu gitu. Atau yang lebih parah, ini udah jadi cara atau alat supaya famous. Ini sudah bukan lagi soal Injil. Ya tapi kalau misalnya seandainya emang itu adalah what it takes gitu ya. Karena gue dengar gini, ini mungkin nggak tahu teman-teman di sini yang nonton podcast kita tahu nggak gitu. Waktu Martin Luther melawan si siapa yang jualan surat indulgensia, Johann Tetzel. John Tetzel itu kalau berkeliling kota ke kota berbicara tentang api neraka, itu benar-benar dia nyalain lilin. Kayak lilin gede gitu ya, pus apinya. Itu lalu dia ambil pakai kayak obor kecil gitu. Lalu dia kasih tangannya di atas. Set. Itu mulai kebakar. Gitu kan? Melepuh kan. Set, kasih lihat daging yang melepuh ini. Dia bilang bahwa ini kalau misalnya ini aja melepuh, ini mengerikan gitu. Bayangkan. Apalagi di api neraka gitu. Jiwamu di api neraka. Langsung orang gitu. Jadi gimana makanya caranya? laku suratnya. Bayar. Belilah surat indulgensia. Kalau hari ini bayarlah.
Oke. Lanjut gimana? Iya, in a way mungkin akhirnya gini, dia pakai gimmick untuk menarik perhatian. Dan mungkin Martin Luther pakai gimmick ketika dia makuin 95 dalil, begitu kan. Tapi bayangkan kalau akhirnya isi 95 dalil itu adalah sama gimmicknya dengan si Api. Ini kan seperti akhirnya melawan gimmick dengan gimmick, gak ada konten. Bayangkan kalau gini, siapa? John Tetzel bakar. Terus Martin Luther tiba-tiba ngolesin, inilah anugerah, tiba-tiba sembuh. Pakai balsam. Pakai balsam alam. Caplang kaki 3. Itu kan gimmick melawan gimmick kan. Sekalipun akhirnya Martin Luther melakukan sesuatu yang sangat bombastis, memakukan 95 dalil di pintu gereja supaya semua orang bisa lihat, dan itu simbolik banget kan. Gitu. Tetapi ketika dia baca isinya itu real, isinya itu berbobot, isinya itu teologis, isinya itu bukan gimmick, isinya itu bukan menjual. Betul. Isinya itu membuat kita merenungkan. Mungkin yang masalahnya adalah bahwa hari-hari ini gimmick-gimmicknya itu pada akhirnya cuma itu aja ya. Iya. Jadi gimmicknya keren, kontennya tuh itu. Isinya nggak ada. Isinya tuh God is good all the time. Gitu-gitu aja udah. Gitu-gitu aja. Akhirnya hanya catchy gitu. Dan gini, ketika akhirnya bahwa akhirnya viral itu bisa menjadi alat, iya. Tapi kalau viral menjadi tujuan, tunggu dulu. Ini dia. Tunggu dulu. Oke. Bahwa akhirnya ketika kita catchy itu akan menjadi kabar angin yang terus beredar di sosial media sehingga nama Tuhan bisa terus terdengar. Tapi kalau tujuannya menjadi catchy dan fokusnya adalah supaya gua yang catchy ini terus terdengar, kan beda udah. Padahal kalau kita lihat di Perjanjian Baru, ketika Yohanes Pembaptis itu viral, kan Yohanes Pembaptis itu viral banget kan, gitu kan. Gitu. Dan Yohanes Pembaptis itu pada akhirnya kalau kita lihat dia cuma punya satu message. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kalau hari ini yang viral juga gitu kayaknya. Dia merasa bahwa dirinya Yohanes Pembaptis. Pesannya itu aja diulang-ulang lagi gitu kan ya. Atau bahkan pesannya gini, karena Yohanes Pembaptis setidaknya bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Dia tidak merujuk kepada dirinya sendiri, merujuk kepada sang anak domba Allah. Makanya ketika dia bareng murid-muridnya Yesus lewat, dia dengan jujur bilang itu dia Mesias. Berarti kita tutup aja udah podcastnya ya. Karena udah isinya udah sampai kepada kesimpulan podcast ini less of me, more of you gitu ya. Iya kan pada akhirnya harus kita viral harus itu makin bertambah, harus makin berkurang. Karena tetapi gini, kalau kita ngomongin viral sekarang adalah gua yang semakin bertambah. Nah, itu persona gua yang semakin kelihatan, gimmick gua yang semakin kelihatan, dan gua menggunakan Tuhan sebagai anak tangga yang bisa gua injak for it. Tapi gini loh, gue suka baca ya gitu ya. Sekitar 20 tahun yang lalu itu gue pernah baca satu buku judulnya The Fall of Advertising and the Rise of PR. Yang nulis tuh Al sama Laura Rees. Dia bilang gini bahwa setiap produk itu bisa booming karena ikonnya. Iya betul. Misalnya kita ngomong tentang Microsoft gitu ya. Orang tuh taunya Bill Gates. Gitu ya gitu. Ketika lo ngomong Apple, orang taunya Steve Jobs gitu. Jadi produk itu tidak bisa booming melebihi kekuatan PR-nya si icon, gitu. Nah, apakah mungkin nggak sih hari-hari ini gitu bahwa Injil ini bisa beken gitu karena si pastor A itu loh, gitu kan? Ikonnya Tuhan Yesus, Pak. Jangan gitu dong. Please. Kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin Injil bukan sih? Benar. Men, kalau kita ngomongin Injil, ikonnya bukan Yesus. Injil model apa yang sedang kamu beritakan? Kalau kita ngomongin Injil tapi ikonnya sesuatu, yaitu pendetanya sendiri. Jangan sampai isi kepala kita terkorup dengan strategi-strategi dunia. Tadi bicara tentang gimmick. Berarti salah nggak kalau misalnya pendeta itu demi menarik perhatian pada akhirnya dia berkhotbah penuh dengan gimmick gitu, yang seperti kita tahu sekarang kayaknya ada yang khotbah alat peraga banyak banget, nanti bosen dengan alat peraga dia butuh whiteboard buat nulis, ntar bosen akhirnya dia main drum atau apa segala macem gitu ya. Nah jadi sebenarnya berarti menurut para pastor gimmick needed atau enggak dan sah atau enggak gitu untuk dipakai. Balik ke CJ dulu. Kalau ke dia kayaknya gue udah tahu nih jawabannya, mungkin sah, gila sekalian gitu. Aku akan bertanya dulu.
apakah alat peraga gimmick? Apakah papan tulis gimmick? Kita bedakan dulu nih yang mana gimmick, yang mana tidak. Karena anak sekolah minggu juga butuh alat peraga kok. Gitu. Dan kadang-kadang kita pun pakai PowerPoint, right? Oke, berarti kita bedain dulu nih, ya kan, alat peraga. Apakah ini gimmick? Jadi menurutku itu ya, kita bedain dulu gitu ya. Yang mana yang akhirnya betul-betul gimmick, yang mana yang akhirnya betul-betul digunakan untuk ilustrasi. Yesus pun pakai perumpamaan. Apakah itu gimmick? Gitu. Dan kalau kita ngomongin nabi-nabi kayak Yeremia itu benar-benar bawa tembikar dipecahkan. Apakah itu gimmick? Itu gimmick banget tuh. Ya, ataukah itu tindakan simbolik? Ya, atau simbolik. Ya, kan? Ya, benar. Ketika pesannya membutuhkan suatu alat peraga yang menambahkan pesan, itu kita bisa bilang itu bukan gimmick. Tapi ketika hanya untuk menunjukkan sesuatu yang gak ada hubungannya sama pesan atau personanya dia, katakanlah gini, dia turun dari atas, kayak bilang pakai sling gitu ya, pakai tali. Pesan mana yang hendak ditekankan gitu? Kedatangan Yesus kedua kali, apa pesannya? Jesus back. Atau katakanlah gini lah ya, katakan perjamuan malam terakhir gitu. Terus dia pakai meja makan, which is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau meja makannya dengan penuh Swarovski, kristal, itu kan bukan Yesus ya. Perjamuan malam terakhir Yesus bukan kayak gitu. Benar. Jadi dibedakan dulu yang mana yang memang akhirnya pesan Injil membutuhkan sebuah ilustrasi untuk menanamkan kebenaran lebih baik, atau ini sekedar gimmick. Gitu, itu dulu. Karena kalau gimmick nggak usah lah. Dan mungkin kita bisa bilang gini, dari mana kita tahu ini gimmick atau tidak? Fokusnya kemana? Pesan apa yang hendak disampaikan? Siapa yang akhirnya lebih ditonjolkan? Injilnya atau dianya? Gerejanya, panggungnya atau pesannya? Pendetanya atau Yesusnya? Karena biasanya kalau gimmick yang lebih kelihatan keren tuh dia. Iya, betul. Oh, gerejanya keren. Gila ini panggungnya keren banget. Ya ampun, lighting. Tapi kalau orang udah fokus ke sana gitu, dan orang sudah, tapi apa pesannya? Tapi apa kebenarannya? Pengenalan Yesus yang kayak apa yang ditekankan sama semua ini, dan gak ada, ya itu gimmick udah. Gitu. Dan kalau udah kayak gitu udah gak bisa lah menurutku ya. Belum pernah ya lihat gimmick gitu ya. Kalau misalnya kalau lagi Jumat Agung gitu, gue belum pernah lihat gimmicknya tuh bener-bener yang ada pendetanya tuh yang digebukin gitu. Itu bener, itu keren loh maksud. Bener-bener menghayati Yesus men gitu kan, dicambuk gitu. Jadi dia lagi khotbah, hari ini kita akan lihat nih. Begini nih. Tapi kan udah ada prosesi-prosesi itu kan ada. Kantata. Ada prosesi-prosesi kayak gitu, Iya, Pak. itu kan pura-pura. Iya. Nah, ini lu maksudnya mau dihajar beneran? Digebukin bener kan menjadi seperti Yesus ya. Gitu kan maksud gue tuh keren banget tuh. Gila. Kalau menurut lo sendiri gimana, Musa? Gue setuju sama si Jay. Kalau misalnya gimmicknya tidak menjelaskan konten gitu, itu artinya gimmick banget gitu kan ya. Bahwa jadi kan si gimmick kalau dia menjelaskan konten itu disebutnya ilustrasi. Kalau gimmicknya tidak menjelaskan konten, ya itu just for the sake of seru aja gitu. Tapi kita harus bilang bahwa emang people akan datang kalau lihat seru. Makanya kita kalau di MLO kan kita selalu ngomong bahwa orang pergi ke tempat di mana ada keseruan, tapi orang pulang di mana ada cinta kasih. Gitu. Itu selalu itu poinnya kita catat lagi ya. Catat. Perlu diulang. Catat. Gitu. Itu quotes yang berima gak tuh? Enggak sih. Gitu. Kurang catchy, kurang viral. Pastor Taylor. Gak laku lalu. Tapi benar. Ini yang kita percaya di reformasi liturgi adalah orang pergi di mana ke tempat di mana ada keseruan, tapi orang pulang ke tempat di mana ada cinta kasih. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang tuh datang dan melihat itu itu akan baik sebagai satu tanda awal. Tanda awal. Kayak tanda awal mentang-mentang diurapi Roh Kudus loh. Gitu. Kan gini, John Wesley sebagai gereja Metodis, ya kan gitu. Kita kayak masih bahas ya tentang kenapa kami adalah seorang Metodis. Gaya banget. John Wesley gitu, itu bilang begini. Dia bilang katanya, prinsipnya adalah kalau ditanya kenapa John Wesley bisa berkhotbah sedemikian tenarnya. John Wesley nggak cari panggung. John Wesley itu emang tenar aja. John Wesley itu traveling around the world itu kebanyakan tuh naik kuda, kalau nggak keledai, gitu kan. Dia pokoknya naik kuda gitu, traveling like 32,000 miles, gitu ya, gitu all around the world lah gitu. Dan John Wesley ketika ditanya, dia cuma bilang bahwa ini pesannya adalah bahwa dia bilang waktu masa kecilnya dia bapaknya dia tuh pendeta. Bapaknya dia itu pendeta tuh yang nggak friendly. Jadi jemaatnya nggak suka sama bapaknya dia, si Samuel Wesley kalau gue nggak salah nama papanya. Sampai satu hari ini karena Pak Pendeta nih rude gitu kan,
itu akhirnya pastornya tuh dibakar sama jemaat. Belum pernah di sini kan ada. Gitu. Dan ketika mereka diungsikan sama papanya, jadi naik ke atas kota sedikit gitu ya. Ngelihat itu papanya kumpulin anak-anaknya, kasih lihat. Ini pemandangan yang nggak akan pernah lihat lagi seumur hidup lo. Ini pemandangan yang apa ya? Yang benar-benar keren gitu. Dan lo nikmati pemandangan ini. Pemandangan apa? Pastori dibakar, gitu kan gitu. Itu antara gimmick atau ilustrasi gitu kan gitu. Ini pemandangan pastori gereja dibakar, gitu kan. Lalu papanya bilang, if you set yourself on fire, people will come and watch you burn. Oh, itu keren banget. Jadi itu yang membuat Wesley itu merasa bahwa kalau gue berkhotbah, I set myself on fire, dan orang-orang akan datang untuk melihat gue terbakar. Gitu. Tapi kan kembali lagi bahwa jangan Anda bukan John Wesley. John Wesley itu belajar Alkitabnya dengan baik, dia bisa berkhotbah mentobatkan banyak orang. Kalau lu cuma gimmick-gimmick doang gitu, nah itu problematik. Dan mungkin akhirnya gini kali, kita harus akhirnya mungkin menganalisa atau bahkan berefleksi, kenapa Anda butuh banyak sekali gimmick? Atau jangan-jangan tidak ada konten sehingga hanya bisa diisi dengan gimmick. Ini menjadi satu pertanyaan selanjutnya. Jadi soal khotbah berarti ya. Isinya bukan soal khotbah. Jadi apa yang harus dimiliki jadinya oleh seorang hamba Tuhan gitu? Expertise apa untuk menggali firman Tuhan? Atau skill entertainment-nya gitu ya kan? Karena seharusnya sih kalau menurut pandangan gue secara pribadi, kalau misalnya memang itu pengkhotbah memang mempunyai expertise di dalam menggali firman Tuhan, memahami teks, kayaknya orang nggak butuh terlalu banyak gimmick gitu ya. Orang akan terpaku dengan pesannya, benar gak sih? Iya kan? Orang akan terpaku dengan pesannya. Sementara sekarang gitu ya, ada begitu banyak pengkhotbah gitu ya, yang isinya tuh lebih sekedar kepada kayak motivator aja gitu ya, 3 cara hidup sukses, bagaimana memiliki masa depan yang cerah, gilang gemilang, apa segala macem gitu ya, daripada menggali teks lebih dalam atau mengajak jemaat untuk berpikir lebih kritis bahkan gitu ya, mungkin ya. Nah sementara itu kalau kita lihat pelayanan atau isi khotbah Yesus itu seolah-olah berlawanan dengan arus dunia pada saat itu, ya, berlawanan gitu ya. Jadi apa yang bisa dikritisi melihat hal ini melalui teladan Yesus yang seperti ini, gitu. Ini pertanyaannya panjang ya. Ada ngomongin motivasi juga teladan Yesus. Tapi bisa gue langsung mikirin sih gitu bahwa kayaknya kita akan bicara tentang konten apa sih sebenarnya yang harus disampaikan oleh seorang pengkhotbah, gitu kan? Kalau misalnya kita merujuk kepada zamannya Jonathan Edwards gitu kan, The Great Awakening gitu kan. Jonathan Edwards itu kan berbicara tentang sinners in the hands of an angry God gitu kan. Orang-orang berdosa yang ada di tangan Allah yang murka gitu kan. Hari ini nggak cocok kayaknya tuh. Atau seolah-olah bahwa hari ini tuh bisa orang-orang bisa langsung cancel aja deh nih pendetanya, langsung di cancel culture kan gitu. Ya, cancel gitu. culture. Tapi gini, pernah nggak mikir ya teman-teman semua yang dengerin podcast ini sama Pastor CJ sama Randy, pernah nggak mikir gini bahwa setidaknya gue udah 30 tahun di gereja. Ketika gue menyadari gitu ya, ketika conscience gue, ketika gue sadar gitu, udah lebih daripada sekedar sekolah minggu lah ya. 30 gitu ya. tahun lo udah di gereja ya. Gue seumur hidup gue putar gereja. Gue dibaptis. Ketahuan berarti ini lo berapa tua. Gitu ya. Seberapa tuanya dia. Tapi dia gini, ketika gue udah gak di sekolah minggu gitu ya, ketika gue udah mulai menyadari gitu tentang dunia teologi gereja, pernah gak lo menyadari gini? Tahun 90 sampai 2000-an awal gitu ya, atau 80-90-an lah. 80-an, 90-an itu sampai dengan 80-90-an. Itu adalah momen-momennya tuh holiness. Apapun tuh selalu ngomong tentang holiness. Terima Roh Kudus, dibaptis. Lagu-lagunya waktu itu adalah itu. Betapa besar gitu kan. Kasih pengampunan. Pokoknya ngomong tentang holiness gitu kan. Kalau lu gak holy, lu gak Kristen. Nah di tahun 2000-an awal, lalu mungkin sekitar 2 dekade lagi, 2000 sampai 2010 sampai mendekat ke sini, itu adalah tahun-tahunnya ngomong tentang greatness. Kenapa? Karena motivasi. Gitu kan? Gak cuma holiness lagi, tapi ngomong tentang kepemimpinan. John Maxwell tuh tadinya gak tahu siapa John Maxwell, sekarang semua orang tahu siapa John Maxwell. Gitu kan? Ngomong tentang
21 irrefutable laws of leadership gitu kan, atau the 17 laws of teamwork gitu kan gitu. Jadi seolah-olah bahwa nggak cuma cukup holiness tadi seolah-olah udah nggak dibahas nih. Di dunianya gereja-gereja motivator itu udah nggak dibahas lagi. Sekarang ngomong tentang greatness. Nah, setelah ngomong tentang holiness dan greatness di tahun 2020-an gitu, ketika mulai adanya COVID, menyadari bahwa kelemahan kita ngomong tentang brokenness. Iya. Ya kan gitu. Soalnya gue nggak tahu nih berapa apakah akan 1 dekade, 2 dekade ke depan. Iya. Tetapi gue melihat gini, kita nggak boleh hanya sekedar mengagungkan poin-poin tadi, atau berubah hanya sekedar mengikuti zaman. Gitu kan gitu. 20 tahun 30 tahun yang lalu gue ngomong tentang holiness man. 20 tahun yang lalu gue ngomong tentang greatness. Sekarang gue ngomong tentang brokenness. Sebenarnya lu ngomong tentang apa message lu, man? Gitu kan itu. Nah itu penting loh gitu. Sadar nggak sih gitu? Coba deh ingat-ingat lagi, kalau yang udah Kristen lama, ingat-ingat lagi bahwa itu menjadi tema yang seolah-olah tema yang berdasar nih. Tema yang menjadi subliminal konteks di dalam kepala kita, itu menjadi satu tema besar. Oke. Gitu. Oke. Musa. Ya, kalau akhirnya gini, berarti kan si Pastor Tim tuh akhirnya mau seperti ingin bilang ke kita bahwa baiklah gereja dengan motivasi, mungkin itu punya momennya sendiri, begitu kan? But that moment has to pass. Ya. Dan menurutku gini. Atau kalau misalnya lu bukan seorang motivator, lu nggak usah ikut-ikutan. Ya kan, lu ngomong tentang yang lu bisa aja kan gitu ya. Iya. Iya, tapi menurutku gini lah, menurutku bahwa Injil harus kontekstual sesuai zaman, ya. Gitu, bahwa Yesus akhirnya harus disampaikan dengan cara yang relevan dengan zaman, sekalipun harus otentik, iya. Maka mungkin holiness itu adalah sesuatu yang relevan di zamannya, lalu greatness juga iya gitu. Tapi sekarang brokenness gitu. Tetapi bagaimanapun ada yang namanya inti, ada yang namanya kontekstual. Maksudnya begini, ketika kontekstual akhirnya mengambil alih seluruh pesan sehingga Yesusnya udah nggak ada lagi, sehingga akhirnya hanya motivasi yang muncul. Dan ingat loh, fokus motivasi adalah saya bisa. Diri sendiri. Saya mencapai mimpi saya. Betul. Dengan Yesus menolong saya. Iya. Nah itu kan contoh dari yang kontekstual sudah mengambil alih konten yang seharusnya. Ya kan, beda lah kalau katakanlah memang akhirnya ada masa-masa di mana para pendeta itu ngomongin khotbah yang 3 poin, gitu kan, atau dengan cara yang sangat motivasi. Oke lah, it's fine. Tetapi intinya masih sama. Lagi-lagi kita ngomongin inti dan bungkusan. Tetapi kalau intinya sudah 3 cara agar kita bisa diberkati, gitu. Yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, bayar itu kan fokusnya sudah ke kita. Iya, itu bayar apa tadi? Kayaknya itu selalu di sensor ketika habis kata bayar. Ya udah. Nah, itu yang akhirnya jadi salah gitu. Baiklah kalau memang dan jangan lupa loh, motivasi ada bagusnya dalam hal public speaking. Karena kita tidak boleh lupa hermeneutika homiletika. Punya skill menggali Alkitab dengan baik. Oke banget. Tetapi kalau tidak bisa disampaikan dengan baik, nggak bisa gitu, juga. Ya. Maka dua-duanya harus ada dalam seorang pengajar dan mengkhotbah. Bahwa saya punya konten story yang bagus dan cara storytelling saya harus bagus. Maka public speaking harus ada, dan bagaimanapun public speaking diangkat oleh para motivator baik, nggak masalah. Dan mungkin para pendeta yang akhirnya belajar public speaking mau tidak mau belajar dari para motivator karena memang dikuasai oleh para motivator baik. Gak apa-apa juga gitu. Tetapi lagi-lagi kalau kontennya sudah motivasi, kalau kontennya adalah oke, gue punya konten yaitu Yesus, tapi fokusnya adalah gue bangkit bagaimana, maka Yesus harus jadi anak tangga supaya gue bangkit. Maka 3 cara menggunakan Yesus itu supaya itu udah melenceng lah. Melenceng. Gitu. Dan bagi saya gini, kalaupun akhirnya konteks 2000 sampai 2020 memang konteks motivator greatness gitulah ya, tetap tidak bisa membenarkan sampai si greatness itu mengambil alih isi Injil, gospel. Kan akhirnya itu yang harus dikritisi. Termasuk sekarang brokenness loh. Kalaupun kita sekarang, dan kita RLC sering banget ngomongin brokenness, betul. Tapi kalau akhirnya brokenness tidak membuat kita mengarah kepada Tuhan, brokenness tidak membuat kita melihat kepada anugerah dan malah self pity atau karena gue broken, Yesus akan membebatku, maka aku dalam dosaku yang gak tunggu dulu. Mental illness. Tunggu dulu.
Kan akhirnya ada fokus yang berbalik kan. Iya. Itu ya akhirnya kita harus dengan peka dan dengan jeli melihat, dengan tajam melihat. Oke lah, memang sekarang mental health issue itu adalah masalah yang serius. Ya, dan itu real sebenarnya. Real dan kita nggak jelekin itu atau nyinyirin itu. No, it's real. Kita bersimpati terhadap orang-orang yang Banget. benar. Dan bahwa kita semua broken dan bahwa akhirnya kekudusan itu bukan sesuatu yang seret gua kudus terus tapi naik turun gitu, penuh jatuh bangun dan kita butuh anugerah. Ya. Pertobatan yang limbung. Betul. Tetapi kalau akhirnya itu jadi, ya udah kalau gitu ya gue begini-begini aja nggak usah berubah. Lo harus terima gue apa adanya. Kalau gue pemarah ya gue pemarah. Nggak bisa juga. Kalau gue pemabuk ya gue pemabuk. Iya. Gitu. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga kan. Harus gitu mengarahkan kita kepada sebuah pertobatan, yaitu Yesus Kristus di yang menjadi pusatnya. Gitu. Oke. Jadi balik lagi Konten. Konten. Makanya kalau misalnya ngomong tentang dia content creator, dia mestinya kalau misalnya dia content creator nggak ada kontennya, itu artinya dia gimmick creator gitu kan ya. It's true loh. Dan katakan gini ya, kata-kata content creator itu kan kata-kata yang mungkin akhirnya sudah diambil alih untuk dunia digital. Tapi kan sebenarnya maknanya adalah kita pun mengkhotbah content creator. We create a content based on Bible. Iya. Apa yang mau diajarkan, kemana jemaat ini mau dibentuk? Yang menjadi sedih kadang-kadang sekarang sempat naik juga itu beritanya yang entah karena butuh banget, saya nggak tahu apakah butuh banget popularitas atau butuh banget tema khotbah sampai ada pendeta yang mencuri khotbah orang lain gitu sepertinya, ataupun kesaksian khotbah orang lain gitu. Nah itu kan udah menjadi satu. Makanya apa yang dicari gitu. Iya, makanya berarti kan dia tidak punya konten. Dia punya integritas sih sebenarnya itu. Itu juga. Exactly. Iya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya gue dengar khotbahnya Pastor CJ bagus nih ya. Terus gue ngomong di jemaat gitu ya. Kemarin tuh ya, Pastor CJ cerita begini. Itu masih mending. Ya, gitu. Itu kan mengutip, jelas. Itu mengutip. Tapi ini kalau misalnya lu bilang bahwa dia khotbah gitu ya, saya ketemu gini, terus gue khotbah besoknya gitu, saya ketemu gini, kan dia yang ketemu bukan gue gitu. Bener. Itu masalahnya di integritas itu. Iya. Masalahnya ketika diteliti sama persis lagi, hampir semua kata-katanya sama lagi. Betul. Makanya para pastor atau para pengkhotbah di luar sana, fokuskanlah dirimu dulu kepada konten. Oke, ada hermeneutik, homiletik. Homiletik itu yang kedua setelah hermeneutik. Jangan gimmick dulu. Metodologi. Konten dulu gitu. Jadi if you know what do you wanna say, apa yang mau kamu sampaikan dan kamu betul bahwa yang kamu sampaikan itu sesuai dengan Injil, baru pikirkan ilustrasi. Karena akan sedih kalau akhirnya sebuah khotbah, satu khotbah misalnya 45 menit, isinya itu gimmick satu ke gimmick lain, gimmick satu ke gimmick lain, ketawa satu kepada ketawa lain. Itu kan sebenarnya untuk menutupi fakta bahwa lu gak ada konten. Kenapa dia gak jadi stand up comedian aja sekalian? Itu lebih fair gitu. Atau kalau gak gini lah, mari jujur lah, kalau memang kamu mau famous, jadilah famous. Jangan pakai mimbar, jangan pakai gereja, jangan pakai Injil sebagai alat famous. Jangan, gak boleh begitu. Ini gereja itu justru alat buat famous. Don't do that gitu. Dia jujur aja lah gitu. Oh, gue mau famous. Ide kesuksesan adalah gue mau famous. Gue mau di atas panggung. Gue mau dikagumi orang. It's fair loh. Gak masalah loh. Mendingan begitu. Tapi akui saja. Tapi dengan embel-embel sebagai pendeta. Nah itu. Karena kalau kita pendeta, tugas kita membesarkan Tuhan. Ada gak? Apa maksudnya? Apakah boleh jadinya seorang pendeta terjun ke dunia entertainment atau hadir di acara gosip gitu, klarifikasi atau apa, ditanya tentang keviralannya, atau hadir di acara lawak gitu, atau collab dengan podcast dalam tanda kutip sekuler gitu, melakukan bukan revisi, degradasi. Oh, bukan. Konfirmasi misalnya yang kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi gimana? Kan kalau menurut Pastor CJ kan sebaiknya ya udah lo kalau misalnya memang mau terjun jadi famous aja udah deh, mendingan gitu. Nih, coba dipikirin dulu. Kenapa gue bilang gue adalah orang yang setuju sama gimmick gitu ya? Kenapa gitu? Gak apa-apa kan gitu, apa setuju sama gimmick. Sadar nggak sih mungkin kita sadar nggak sadar bahwa yang namanya Billy Graham gitu ya, yang katanya pengkhotbah evangelical paling sukses lah gitu ya, katanya menobatkan berapa juta orang gitu. Youth for Christ-nya dia dari tahun 50-an itu tuh gimmick banget, man. Contoh gitu ya. Di situ ada yang disebut the Bible horse. Yang kuda itu diajak naik panggung, nih kuda ini. Dibilang malah nih kuda ini nih ngerti Alkitab.
ya, kuda ini gitu ya. Oke. Lalu misalnya semua orang nonton ya, ini kan KKR zaman dulu kan di stadion. Gue baru tahu ini. Wah, gitu kan. Makanya lu mesti Kurang gue kayak jauh. kurang ngulik gue kayak main gue kurang Banteng, jauh. ya. Gue baru sampai lapangan Banteng aja sama Ancol sih Ancol. Nah, si Bible Horse ini gitu nanti ditanya gitu ya. Pokoknya kuda gitu ya. Kamu tahu nggak gitu kan? Kamu tahu ada berapa pribadi di dalam Allah Trinitas? Lalu kuda itu akan mengetukkan kakinya ke panggung. Wah! Dan semua akan teriak, wah, haleluya. Kuda aja tahu, men, gitu kan. Itu kan gimmick. Gimmick. Tapi kalau misalnya itu ternyata membuat 80.000 atau 100.000 orang di dalam stadion itu bertobat, well, it's good for untuk awal gitu kan. Nah, itu sebabnya kenapa tadi gue bilang bahwa gue adalah orang yang pikir bahwa gimmick it's good gitu kan gitu. Karena itu psycho. Gitu benar Iya, itu psycho. Dan itu kan bisa diajarin gitu loh. Tinggal Iya kan? ini kan. Iya. Ada semua gitu kan. Gue pakai kartu gitu kan. Ketika gue satu gue keluarin kartu as. Gue bilang ini ada satu Allah. Lalu gue keluarin kartu 2. Ada wanita, pria dan wanita diciptakan. Kartu 3 Allah Trinitas. Kartu 4 ada 4 Injil di dalam ini kan. Kartu 5 roti dan 2 ikan. 6 hari penciptaan. Kartu 7 hari Sabat. 8 ada 8 orang yang keluar dari bahtera dan diselamatkan. 9 buah roh gitu kan. Lu kayak main angka arsenik lu kayak gitu tuh. Kalau lu main angka gitu. yang arsenik Jago lu. gue kalau kayak gitu kan gitu. Apalagi air berubah menjadi anggur. Gimana caranya air di dalam botol aqua. Gue taruh sirup di bawah. Gue kocok gitu. Berubah jadi anggur. Men. Gitu kan. Tapi kan pada akhirnya kontennya harus lebih jelas dibandingkan dengan gimmicknya. Gitu. Dan ya aku setuju kok. Kalau memang katakanlah gini si kuda itu. Tapi kalau akhirnya kuda itu selesai, pulang, what's the point? Iya. Benar. Kan gitu akhirnya kan. Iya. Dan sekarang yang kita kritisi adalah gini. Tadi Pastor Tim ada kata-kata kuncinya awal. Untuk di awal si kuda itu dibawa baiklah. Tapi kan habis itu si Billy Graham berkhotbah. Mengkhotbahkan Injil. Dan kita juga tidak bilang akhirnya tidak boleh ada gimmick sama sekali. Dari awal sampai harus kaku. Bapak, ibu, saudara, mari. Bukan kayak gitu loh. We get it. Kalau kita akhirnya balik ke public speaking arah itu harus mainstream ada ini. kayak begitu emang salah. Apakah kalau misalnya bermain dengan gimmick yang banyak, walaupun oke untuk di awal, mungkin gue salah, nanti koreksi aja, kita discuss aja. Apa itu nggak seperti salesman ya? Anything goes, yang penting closing aja dulu. What do you wanna close? Ya maksudnya yang penting menangin jiwa gitu, ya kan? Kalau sales kan begitu kan? Anything goes man, yang penting Kalau gue closing memang, dulu, close Bapak, the deal gitu kalau ya memang kan? mau menangin jiwa, lu jual mujizat, lu jual berkat. Iya. Gitu kan? That's why, iya makanya maksudnya kan Pertanyaannya itu kan, apakah dia betul-betul bertobat? Apakah itu betul-betul dimenangkan? Betul. Ataukah dia betul menyembah Yesus? betul. Ataukah Makanya dia sedang menyembah berhala yang namanya Yesus? iya, betul. Makanya maksud gua kenapa nggak kita balik aja ke roots yang lebih mainstream gitu. Memang dari kekuatan isi khotbah itu gitu loh. Nah, maksudnya itu gitu. Jadi Enggak memang loh. nggak bisa. Enggak loh. Kayak gini. Kita nggak bisa. Gue dibesarkan di kalangan gereja Pentakosta karismatik ya. Gitu. Oke, putra itu ya dari sebelah sana Jakarta Barat ya jelas lo gue, ya. gitu kan asli gitu kan gitu. Berapa ketua sinode kenal sama gue? Beneran serius. Kenapa di metodis? Kenapa di metodis? Oke, lanjut. Oke. Jadi gini, kita tahu bahwa gereja-gereja tertentu yang menyajikan mujizat, itu kan gitu. Dan itu pertanyaan anak seminari yang paling umum adalah, Pak, kalau misalnya emang teologi yang nggak benar, kenapa mujizatnya ada di situ? Nanya gitu kan gitu. Dan kalau ngomong tentang gereja yang menyediakan pelayanan mujizat paling besar di Indonesia, kita tahu gereja apa, ya kan? Nggak usah disebut namanya pun, gitu ya. Yes. Ya kita tahu, gitu kan. Okay. Nah, tapi memang rame, gitu kan. Dan dosen-dosen gue pikir adalah ngomong gini, dan gue pikir benar, nih, Bang. Saya pikir itu kan adalah satu awal ya. Awal ketika orang menerima Yesus, mencari mujizat, mendapatkan mujizat, menerima Yesus, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan imannya. Nah itu gitu. Jadi gue pikir bahwa si gimmick ini menjadi satu awal, and it's okay. Tapi bagaimana pertumbuhan imannya? Dan kebanyakan berdasarkan orang-orang yang banyak itu tadi termasuk gue yang dulu juga ikutan gereja tersebut gitu. Pada akhirnya orang-orang bassnya kan lu? Sebelum itu, iya betul. Nah jadi gini, pada akhirnya kita tidak melihat, gua melihat tidak banyak orang yang bertahan di gereja itu dalam waktu yang lama, gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa diselamatkan,
belajar melayani di situ, bertumbuh. Ketika bertumbuhnya sudah merasa bahwa there's something bigger. Nggak mungkin kita tetap begini. Iya, betul. Gitu. Jadi menjadi satu pintu yang buka. Nah setelah itu ya sudah. Iya. Gitu. Dia beralih ke Iya, makanya maksud gue kan gini. Justru maksud pertanyaan gue, kenapa kita nggak balik ke arah yang lebih mainstream? Bahwa memang kita memenangkan jiwa itu karena memang kalau boleh pakai bahasa, khotbah yang memang berisi. Gitu, khotbah yang menjadikan dasar orang mengenal firman dengan baik gitu, misalnya kayak gitu. Jadi bukan karena dimenangkan jiwa, karena gimmick gitu, ngerti gak? Yang penting gimmick di awal, yang penting menang jiwanya, nggak tahu follow up-nya bagaimana gitu, ya kan? Beda kalau menurut gua ketika kita belajar misalnya instrumen gitar, yang paling benar kita adalah belajar dasarnya dulu. Gitu kan, supaya nanti ke depan-depannya progresi chordnya bisa, tangga nada ngerti apa segala macem. Nah, kalau misalnya lu dasarnya aja lu udah diambil secara dalam tanda kutip, mungkin kalau gimmick kan bisa kita bilang secara instan karena hanya menarik gitu, tidak dengan perenungan yang mendalam gitu loh, tidak dengan encounter melalui firman gitu ya kan. Nah, itu yang maksud gua gitu. Kenapa enggak kita balik aja dengan cara yang lebih mainstream, bahwa orang ketika orang-orang banyak itu bertobat karena pengajaran Yesus, murni karena pengajarannya gitu ya. Walaupun memang Yesus juga melakukan ada mujizat, entah mujizat itu bisa dibilang gimmick atau enggak ketika hari itu, tapi maksudnya berkaca di hari ini, kenapa enggak kita balik ke arah yang mainstream gitu loh, yang memang pure memang karena kebenaran firman Tuhan yang diberikan. Kebenaran firman Tuhan yang kalau bahasa anak zaman sekarang itu isinya daging semua. Gitu. Menurutku sih itu akan lebih bertanggung jawab memang. Iya, Dan oke, ini disclaimer dulu ya. Iya. Mujizat bukan gimmick, Ya, Bapak. oke. Jual mujizat gimmick. Jual mujizat gimmick. Mujizat yang dilakukan Yesus bukan gimmick. Tapi Maksudnya, ketika gereja menjual nanti mujizat, kemana-mana lagi gua. enggak, tapi kita clear dulu nih. Kita tidak mengecilkan mujizat Yesus. Betul. Tetapi Ya. mujizat yang membawa kepada Yesus tentu bukan gimmick. Ya, benar. Ya. Jadi clear dulu. Oke, kembali ke sana. Mungkin itu akan lebih bertanggung jawab memang. Bagaimana kalau kita akhirnya kembali ke roots? Tapi kalau kita ngomongin kembali ke roots dan lagi-lagi kita cuma ngomongin bungkusannya tidak ada gimmick, yang penting konten, kita sedang salah gitu. Kita sedang salah fokus. Karena yang kita kritik ini bukan akhirnya tidak boleh ada gimmick sama sekali atau tidak boleh ada ilustrasi sama sekali. Kita harus menarik perhatian, ya. Dan zaman sekarang attention span orang-orang semakin singkat, ya. Bahwa reels hanya boleh 1 menit, lebih dari 1 menit orang-orang sudah bosan, ya. I get it. Ya. Tetapi aku setuju, gimmick itu cuma awal, harus ada kontennya. Oke. Maka kalau kita mengkritisi gimmick lalu kita kembali bagaimana? Ya udah, kembali kepada cara khotbah yang lama, betul-betul dari awal sampai akhir hanya ngomong. Itu sudah nggak kena di orang zaman sekarang. Oke. Ya bagaimanapun kita harus ada balancing in a way bahwa yang kita kritisi bukan akhirnya tidak boleh ada ilustrasi atau gimmick. Yang kita kritisi adalah no content at all, just gimmick. Oke. Gitu. Dan mungkin kalau kita kembali kepada pertanyaan awal, karena kita sudah melenceng terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke pertanyaan Korendi. Apakah salah kalau si pendeta itu diundang ke podcast atau kemana? Tidak salah, tapi dia datang sebagai pendeta kan? Dia datang sebagai pemberita Injil kan? Dia datang sebagai pastor kan? Atau ke acara-acara yang lebih industrial entertainment, bener nih, kayak misalnya talk show atau acara gosip. Gak apa-apa gitu. Tapi dia datang ke acara gosip sebagai pendeta kan, bukan sebagai gossiper. Dia datang ke talk show bukan sebagai artis, sebagai pendeta kan. Dia datang. Nah itu kan kritisi. Tetapi kalau dia datang, katakanlah gini ya, bahkan dia diundang datang nih, datang either ke podcast atau kemana lah. Dia datang sebagai pendeta. Bagiku nggak apa-apa. Dia kan ngomongin Yesus. Dia kan ngomongin gereja, dia kan ngomongin kebenaran, dia kan ngomongin Injil. Fine. Tapi kalau kamu datang sebagai entertainer, gitu. Tapi kamu pakai kata pastor atau pendeta dan kamu nggak ngomongin Yesus dan kamu malah stand up comedy, please datang saja sebagai dirimu. Kan ya aku paham lah, orang bisa jadi pastor, bisa juga jadi hal-hal lain gitu. Ada pastor yang jadi direktur, it's fine. Tapi jangan bawa pastormu atau jangan pakai pastormu sebagai platform untuk jadi entertainer, sementara sebenarnya diam-diam kamu mau masuk dunia entertain. Itu juga menjadi satu polemik, karena bagaimana mungkin kamu bisa menanggalkan kepastoran kamu sementara kamu terkenal pertama adalah sebagai pastor dan lu datang di acara entertain, tuh kayaknya nggak mungkin. Ngerti gak maksud gue? Kayaknya itu dalam dirinya embel-embel itu nggak akan, karena udah nempel di dia gitu. Oh nih sebenarnya
pastor gitu. Cuman ya oke, kita lagi undang ke acara gosip misalnya atau acara talk show apa gitu ya kan. Dan kayaknya nggak mungkin juga, bukan nggak mungkin ya. Oke, mungkin nggak sebanyak itu juga dia akan berbicara tentang firman Tuhan di acara itu. Ya kan, jadi kayaknya nggak mungkin juga dia melepaskan atributnya. Oke, saya datang saat ini sebagai saya ya, bukan sebagai pendeta ya, gitu kan. Kayaknya nggak mungkin, karena orang-orang tahu dia nih siapa gitu, ya kan. Jadi maksudnya apa, mendingan saklek sekalian, nggak usah, atau bagaimana? Gitu. Itu kembali kepada masing-masing. We cannot talk for everybody kan. Ya, itu prinsip ya. masing-masing. Hati nuraninya mungkin yang menjudge-nya sendiri, gitu, begitu mungkin, Pastor. Kalau lo mendukung tetap. Dua. Gue setuju aja sama si J. Udah 40 menit durasi. Ya udah, oke. Udah 40 menit ya? Udah. Oh, jatah kita bukan 60 menit ya? Enggak ya. Oke, ya udah. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan, mungkin satu lagi kali ya pertanyaan. Ada dari teman kita. Pertanyaannya, saya setuju nih kalau hamba Tuhan itu harusnya memiliki altar dan motivasi pelayanannya. Maksudnya gimana nih? Mungkin saya setuju kalau hamba Tuhan itu harusnya memiliki motivasi pelayanannya dan bukan pelayanan menjadi motivasinya dan bukan panggung yang menjadi motivasinya gitu. Namun di sisi lain, karena pastor motivator di luar sana pengaruhnya luar biasa gitu, sama Gen Z, malah konten yang kita rasa mendidik malah nggak laku gitu jadinya. Nah, sebenarnya salahnya di mana? Pesan pintar seperti apa sih yang seharusnya mempengaruhi media sosial? Oh, ini bagus nih pertanyaannya. Gitu. Jadi pastor yang tadi mungkin dengan orang-orang yang lebih mainstream yang tadi gue bilang, ternyata di Gen Z nggak laku gitu. Padahal isinya benar gitu, ya kan? Sementara itu menjadi pengaruh yang besar gitu ke generasi zaman ini. Jadi konten yang kayaknya mendidik malah nggak laku gitu. Nah, sebenarnya salahnya di mana? Pesan pintar seperti apa sih yang harusnya mempengaruhi medsos? Gitu. Kepada siapa nih pertanyaan? Kepada Musa Tim dulu deh. Oke, kalau gue gini, gue cuma berpikir gini bahwa gue nggak bisa ngomong banyak tentang medsos karena bukan specialty gue lah ya. Ya gitu. Gue cuma seorang penikmat gitu kan. Kalau bikin pun gitu tidak pernah berpikir tentang yang high end gitu kan ya. Tapi gini, kalau kita bicara tentang pemulitan, it is impossible to do it through social media. Kayak lagi ya. Pasti. Kalau kita bicara tentang pemulitan gitu ya, social media reels yang 30 detik 1 menit, it's impossible. Gimana caranya lu mau dimulitkan dengan reels 30 detik man gitu. Lu bisa mengumpulkan quotes-nya, lu jadi kayak pedagang quotes bisa, lu bisa ngumpulin gitu, lu bisa renungkan berulang-ulang bisa. Tetapi yang namanya pemulitan nggak mungkin dilakukan dengan cara seperti itu. Konteksnya gitu, kalau ke arah pemuridan ya. Gitu ya. Jadi ketika you are going deeper, nggak mungkin lu melakukan hal seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara yang pintar gitu, pada akhirnya nggak ada. Kalau kita berkaca kepada apa yang Rasul Paulus lakukan gitu, di dalam suratnya Rasul Paulus tuh menuliskan. Kita ambil bayangin ketika Rasul Paulus menuliskan surat, gitu kan? Artinya dia nggak ada di situ, dia nggak punya media sosial untuk chat gitu, apa kabar semuanya, nggak, gitu kan? Perlu tulis surat, perlu dikirim tuh surat, gitu kan? Dan itu butuh waktu. Nggak bisa yang langsung sekarang juga kita telepon WA, Zoom, nggak ada, gitu kan? Tapi Rasul Paulus ngomong gini, karena kamu nggak punya banyak bapak, gitu kan? Ini penting nih, gitu. Kenapa? Kalau mau bertumbuh, gitu, gue dibesarkan di gereja yang ada pembapaan, sedap, gitu. Tapi gini, apapun lu sebutnya, mau bapak rohani kah, kakak rohani kah, pembina youth kah, gitu kan? Sepupu rohani, pembina majelis yang menjadi pembina youth kah, atau apa gitu kan namanya, gitu. Yang pasti adalah bahwa kamu perlu orang yang menjadi seorang cover, gitu ya. Karena tugasnya bapak itu kan bukan hanya status tapi fungsi, gitu kan. Bapak itu kan adalah mengcover, dan ketika Rasul Paulus bilang itu, kamu nggak memiliki banyak bapak, gitu. Di dalam dunia di abad 21 ini, yang tahun 2024 ini, orang tuh seneng banget kalau ngelihat tuh selebritis, gitu kan, selebritis rohani. Dan kalau misalnya seandainya pada waktu itu ada selebritis rohani zamannya Paulus mungkin cuma mau bilang gini gitu,
iya lu cuma punya gua kok gitu loh kasarnya gitu. Iya lu boleh lihat orang di luar sana gitu, tapi lu punya gua, lu cuma punya gua, deal with it man gitu. Nah gue pikir bahwa kita perlu untuk ngomong seperti itu, bahwa lu terserah lu mau lihat siapapun di sana gitu, tapi pada akhirnya lu akan sadar, lama kelamaan lu akan sadar bahwa yang lu punya tuh cuma gua, so deal with it gitu loh. Gitu, karena kita tuh punya ide-ide apa ya, utopis di kepala kita. Gue sih nggak mau dimuridin sama Pastor CJ, dia nggak beken, kan gitu. Gue nggak mau dimuridin sama Paulus, men. Kenapa? Dia kriminal, kapal, gitu kan. Digigit sama ular berbisa, dibilang bahwa wah ini pasti ini udah disiksa, nggak ada beken, nggak ada spotlightnya, itu Rasul Paulus. Orang tuh semua pengen gue pengennya dimuridkan sama si Pastor A atau Pastor B atau Pastor C, gitu kan. Kenapa sih pengen gitu? Tapi lama-lama jawaban yang jujurnya adalah karena gue pengen spotlight yang sama, gitu. Nah, tapi pada akhirnya, come on, deal with it, gitu kan. You need to grow up, deal with it, gitu. Kalau cuma Rasul Paulus yang punya, ya udah. Yang lu punya cuma dia, ya udah, gitu kan. Yang penting kan bukan ketenaran lo, tapi pertumbuhan lo, gitu. Nah itu penting banget. Nah itu makanya kenapa gue bilang bahwa social media it's a good start, gitu. Tetapi untuk bagaimana how you grow, it takes more than just a social media. It takes a daily encounter. It takes a personal encounter, satu persatu. Dengan seseorang yang memang lu percaya bahwa dia itu mengcover lu dan lu ready untuk dibawa covernya dia. Oke. Terakhir, Musuh CJ. Aku setuju sih. Kalau pertanyaannya adalah pesan pintar apa dong? Bahwa akhirnya kayaknya kalau konten yang bagus di sosial media nggak laku. Pertama, aku rasa gini. Aku rasa sebagai pengkhotbah, peran dan tugas kita pertama-tama bukanlah untuk mempengaruhi siapapun, tapi untuk setia kepada Injil. Agak sedikit serius, but it is what it is. Ini J.D. Greear juga bilang gini. J.D. Greear bilang gitu bahwa gereja itu nggak dilihat dari seberapa canggihnya musiknya atau gerejanya, tapi pada seberapa setianya dia pada pesan Injil. Sehingga akhirnya gini. Kalau kamu jadi pengkhotbah dan fokusmu atau pemberita Injil lah, fokusmu adalah seberapa banyak orang yang bisa gue jangkau. Tunggu dulu. Mungkin pertama kali seberapa setia kamu kepada teks yang disampaikan. Karena di satu waktu 12.000 orang mengikuti Yesus, tapi toh akhirnya di ending Yohanes 6 cuma sisa 12. Gitu kan. Tetapi Yesus lebih memilih si 12 ini. 12 yang lebih setia kepada teks, dan Yesus setia banget kepada teks. Apakah dia tidak tahu kalau ketika dia menyampaikan pesan ini 12.000 orang hilang? Beranikah kamu, hai Pastor Tanner yang sudah punya 12 million, 12 juta pengikut, subscriber, menyampaikan pesan yang kamu tahu pesan ini akan membuat 10 million itu hilang. Nah, itu dia. Tinggal sisa 2 million atau bakal sisa 12. Kan begitu. Di kayu salib sisa 1. Yang dikasih Yesus, yang bukan Yohanes. Apa sih? Jangan. Kan endingnya pertama kali maka kita harus setia kepada teks. Baru nanti kita pikirkan bagaimana cara menyampaikan ini gitu. Itu dulu. Tetapi kalau kita sudah bermain di sosial media, itu sudah akhirnya gini, sosial media itu penuh dengan orang-orang yang hanya mau mendengar yang menyenangkan telinganya. Makanya kalau sudah reels itu 1,5 detik karena begitu kan. Tidak perlu ada koneksi gitu. I just scroll dan I just hear what I want to hear. Bahwa dia berfungsi sebagai etalase baik. Bahwa kita bisa menggunakan kata-kata yang catchy untuk akhirnya membuat dia mungkin menarik. Tetapi pembinaan dan pembapaan terjadi real life itu nggak apa-apa. Maka dia cuma sebagai media promosi baik. Tapi kan ketika kita media promosi juga media promosi harus bertanggung jawab kan, gitu. Karena tidak mungkin akhirnya kita mempromosikan sesuatu yang false advertisement gitu. Ketika akhirnya kita mempromosikan berkat tapi di dalamnya ternyata kita ngomongin salib, kan itu juga salah kan. Over promise under deliver. Maka kan yang etalase kita pun harus jujur gitu. Ya sudahlah, gunakan kepintaran berkreasi di sosial mediamu untuk menarik orang-orang kepada pesan teks yang jujur, sehingga orang tertarik dan orang datang dimuridkan di gerejamu secara jujur. Ya sudah gitu. Lalu bagaimana kalau tidak? Memang tugasmu bukan untuk agar supaya 20 million orang mendengarmu. Atau jangan-jangan kamu berpikir kamu tidak sukses kalau tidak mencapai certain number. Kalau begitu, check yourself. There's something wrong with your motivation. Betul. Karena ini mungkin pendeta nggak lagi dulu yang gue tahu nih, ada pendeta-pendeta tenar itu yang ngitung berapa kali dia khotbah seminggu. Oh iya benar. Ya kan, ada yang ngitung seumur hidup dia udah khotbah berapa kali. Iya benar. Ada loh yang ngitungin gitu. Ya, kita tahu bahwa dan itu
adalah orang yang kita hormati gitu, tapi menghitung sudah berapa kali dia berkhotbah dan seumur hidupnya dia, gitu kan? Iya. Berapa mungkin sekarang orang ngitungnya followers, berapa likes, berapa views, ya kan? Ya. Oke. Maka mungkin kalau orang ini bertanya pesan pintar apa, mungkin dia harus cek kenapa dia harus bertanya pertanyaan itu. Apa jangan-jangan karena dia pengen jadi entertainer, makanya dia nanya itu. Jangan-jangan dia ingin membela keduanya. Bisa nggak saya setia sama teks di saat yang sama saya famous? Please, itu kan Mamon sama Allah tidak bisa berdampingan ya. Astaga, pertanyaan dijawab sama pertanyaan. Oke gini. Oke, menarik. Apa cuman perasaan saya saja? Saya juga nggak tahu ya ini ya. Tapi kayaknya kita sudah ya. Kayaknya udah cukup ya. Kayaknya cukup banget ya. Kita udah lebih dari waktu kita nih. Yeah. Oke. Udah over. Tapi saya masih mau mendengar satu lagi closing statement dari antara salah satu aja, Pastor. Mungkin dari CJ deh, dari Pastor CJ. So, closing statement mengenai pembicaraan kita pada siang hari ini, bagaimana Musa? Soal pastor trainer ya? Iya, benar. Jadilah pastor. That's it. As simple as that. Nudumnya nggak kemana-mana. Jadilah pastor ya. Jadilah, maksudnya gini loh. Jadi pastor aja udah sangat repot menurut Benar. gue. Jadi pastor itu kan cost everything really. Yes. To bring someone to Jesus. Kan kita juga harus menjadi serupa dengan Kristus. Yeah. Apakah itu kurang sampai unit entertainment? Tapi jadi ini menjadi satu bahasan lagi loh. Kalau misalnya sana bisa 1 jam lagi ke depan. Udah jangan. Apa itu nudum Kristus sekui gitu. Silakan search sendiri ya di Google ya. Karena kalau misalnya memiliki semangat Fransiskan itu nudum Kristum sekui, berjalan telanjang mengikuti Kristus yang telanjang, maka tidak akan ada lagi pastor trainer. Benar. Aduh. Itu kata kuncinya. Oke. Baik. Jadi just being pastor. Ya, just be pastor. Just be pastor Ya, aja. setia udah. saja kepada panggilanmu. Kamu dipanggil jadi pastor, just be pastor. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat waktu luangnya udah mau dengerin, mudah-mudahan mau dengerin pembicaraan kita ini. Segitu aja dulu dari kita, YouTube by Reformasi Liturgi. Jangan lupa follow kita ada di YouTube-nya juga, nanti akan ditempatkan di sini somewhere di dalam kotakan ini gitu. Ya, ada di YouTube kita, ada juga di Spotify kita, ada juga di Noise kita, dan jangan lupa follow juga untuk IG dari Reformasi Liturgi. Silakan teman-teman semuanya boleh melihat konten-konten yang berisi asik. Percakapan sumbang dari kami di YouTube by Reformasi Liturgi. Oke. Selamat siang, pagi, dan malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Randy Ruru. Bye. Bye. You Talks, percakapan sumbang.